maaf saya meminta waktunya, mengganggu waktu Bapak. Saya ingin mewawancarai Bapak, di mana saya sebagai guru penggerak mendapat tugas untuk mewawancarai Bapak terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Pak? Boleh. Baik. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan masalah tersebut? Memang ada beberapa masalah yang saya hadapi selama menjabat jadi kepala sekolah. Utamanya ada seorang guru yang sering terlambat masuk sekolah gitu, ya. Dan keterlambatan itu berulang-ulang kali, jadi tidak sehari terlambatnya, jadi terus terlambat. Nah, itu mungkin untuk itu. Oh ya Pak ya. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil dari masalah itu, Pak? Keputusannya adalah memberikan suatu solusi pemecahan masalah untuk kasus tersebut. Iya, Pak. Dalam modul yang saya pelajari, jadi ada 2 jenis dilema ya Pak ya. Yang pertama itu dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Ya. Kalau saya identifikasinya adalah merujuk pada alasan. Alasan apa guru tersebut tidak masuk sekolah atau sering terlambat sekolah, alasannya. Kalau misalkan alasannya itu karena konflik yang benar-benar positif, itu termasuk pada dilema etika. Kalau alasannya itu alasan yang tidak membenarkan, berarti itu adalah konflik yang berdasarkan kode etik moral. Iya, Rujukan moral itu. Iya, baik Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan yang Bapak ambil, ya, itu harus penuh dengan pertimbangan. Jangan sampai merugikan salah satu pihak, baik itu pihak sekolah maupun pihak dirinya sendiri, yaitu guru yang sering telat masuk sekolah itu. Nah, ya Pak ya. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah itu, Pak? Strategi yang saya lakukan adalah mencari akar masalahnya, mengidentifikasi, menganalisis masalahnya. Apa masalah guru tersebut sampai tidak masuk sekolah atau sering terlambat ke sekolah, ya, itu. Kemudian dicarikan solusinya. Solusinya itu harus bagaimana. Setelah solusi dicari, kemudian solusi dievaluasi. Setelah dievaluasi, kemudian solusi yang saya berikan itu supaya dilaksanakan. Ada atau tidak Pak ya hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Saya kira yang lebih efektif adalah berbicara face to face, ya, melakukan coaching klinik, ya, coaching klinik bersama guru tersebut. Jadi diharapkan guru tersebut bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa diberitahu oleh kita, gitu. Sehingga keputusannya itu adalah keputusan yang berdasarkan atas kesadarannya diri sendiri. Jadi tidak akan merugikan pihak sekolah, juga tidak akan merugikan guru itu sendiri, gitu. Iya betul Pak ya, dengan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut? Tantangannya adalah memutuskan itu harus dengan pertimbangan yang mantap. Pertimbangan harus ditimbang-timbang, jangan sampai merugikan salah satu pihak. Tantangannya itu, jadi kita harus menghadapi risiko yang akan dihadapi nanti, konsekuensinya, ya.
Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau juga Bapak memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema itu? Kalau saya itu menyelesaikan kasus tersebut dengan membuat jadwal pertemuan. Gitu ya, Jadi tidak langsung ditegur di tempat. Mm-mm. Kenapa Anda sampai terlambat sekolah? Kan itu. Tapi dipanggil ke ruang kepala sekolah, berbicara face to face dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Iya Pak ya, bagus ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Dalam memecahkan permasalahan tersebut, itu kita harus tahu apa akar masalah tersebut. Itu merupakan langkah-langkahnya. Diidentifikasi, dianalisis, kemudian setelah diidentifikasi dan dianalisis, kemudian dicarikan solusinya. Setelah carikan solusinya, seperti tadi yang Bapak sampaikan, itu solusinya itu dievaluasi kembali. Setelah dievaluasi, kemudian coba diterapkan dalam kehidupan di sekolahnya. Apakah ada seseorang atau siapa gitu ya di sekolah yang bisa membantu Bapak gitu dalam menyelesaikan masalah ini? Bisa saja berkomunikasi dengan guru-guru yang lain, meminta pendapat dari guru yang lain. Jadi kita punya jawaban, tetapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada guru yang lain untuk memberikan saran-saran atau pendapat-pendapat tentang masalah-masalah yang ada di sekolah. Oh iya Pak ya, betul. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Ya, banyaklah pembelajaran itu untuk pendewasaan. Ya, pendewasaan baik saya sendiri maupun pendewasaan bagi guru tersebut yang memiliki permasalahan yang telah Bapak sampaikan tadi. Jadi adanya pendewasaan, pembelajaran, terus pembelajaran, sehingga dia bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Iya Pak, bagus ya Pak ya. Jadi guru tersebut juga mungkin berubah ya Pak ya, dari hari ke hari. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktunya di salah-salah kesibukan Bapak. Tidak apa-apa, silahkan bila ada keperluan. Iya betul Pak. Saya tugas dari guru penggerak ingin mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan dalam modul ini, modul 3.1 ya Pak ya. Jadi mohon izin Bapak menjawab pertanyaan yang saya berikan. Insya Allah, mudah-mudahan lancar. Amin. Baik Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan kepada saya beserta penyelesaian masalah tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Ibu bisa mewakili atas jawaban dari kami. Ini Bu, sebenarnya untuk masalah itu pasti selalu ada begitu ya, baik di sekolah ataupun di organisasi. Apalagi kami selain pimpinan di suatu sekolah juga pimpinan di organisasi. Jadi permasalahannya manakala bentroknya tugas di sekolah dan kami di organisasi dalam satu waktu, begitu. Misalkan seperti ini, di organisasi ada tugas yang mendadak dan tugas tersebut itu
harus dilaksanakan selesai pada hari itu. Kemudian di sekolah juga kami sedang melaksanakan tugas yang secara rutin dilaksanakan. Nah di sini itu kami berarti harus mengambil sikap mana yang harus pertama didahulukan, meskipun kedua-duanya itu sangat penting sekali begitu. Jadi kami mungkin akan mengambil langkah yang harus diskala prioritaskan. Dalam hal ini itu tugas di organisasi, karena kalau tugas organisasi mau tidak mau tugas itu harus dilaksanakan dan diselesaikan pada hari itu. Sementara kalau di sini yang rutin mungkin bisa esok harinya atau kapan saja gitu. Juga ya Pak ya. Ya benar juga. Tugas atau ya masalahnya seperti itulah begitu Bu. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu Pak? Ya, kalau misalkan dilihat dari keputusan yang harus diambil oleh kami seperti tadi saya sampaikan, berarti akan mengambil keputusan yang diskala prioritaskan masalahnya. Ya, Begitu. yang mendesak Contohnya gitu ya, yang Pak, sangat mendesak. Contohnya barusan karena kami itu berkecimpung di organisasi Gerakan Pramuka, bahwa di bulan April ini ada tugas yang harus dilaksanakan dan hari ini harus selesai begitu. Ini tugasnya adalah pengrekrutan dan pengusulan sekaligus para pembina untuk mendapatkan tanda penghargaan berlelah yang disebut dengan KPHD. Deadline-nya hari ini. Jadi kami dari kemarin koordinasi dengan sekretaris dari Kama untuk menyelesaikan tugas tersebut, dan alhamdulillah barusan jam 9:07 itu sudah dikirimkan ke kuasa. Alhamdulillah. Jadi untuk tugas yang dilematis itu mungkin ada yang akan diprioritaskan yang hari ini selesai. Dan ini juga kebetulan kami sedang menyusun rencana kerja sekolah. Begitu. Di rencana kerja sekolah itu ya bagaimana cara meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah. Tapi ini kan baru membuat konsep terlebih dahulu. Insya Allah besok juga bisa diselesaikan begitu sampai dengan implementasi. Jadi yang disekolah prioritaskan yang organisasi dulu saja, meskipun kedua-duanya sangat penting sekali, tapi yang mengambil langkah yang pada hari ini harus selesai. Sibuk ya Pak ya. Sibuk sekali Bu. Alhamdulillah tugas banyak. Dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema Pak ya, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang bukan moral? Kira-kira dilema etika atau bukan moral? Kalau dilihat dari permasalahan yang dihadapi di sekolah di sini itu tadi disebutkan sangat dilematis sekolah. Ada yang masuk ke dilematis ada juga yang satu lagi itu Dilema etika, kebenaran lawan kebenaran. Dilema etika begitu. Oh iya, seperti tadi saya sampaikan kepada Ibu bahwa saya itu punya permasalahan di dua organisasi. Organisasi pertama dalam badan pendidikan dan yang kedua adalah organisasi gerakan. Berarti permasalahan itu dilematis karena pada dasarnya kedua tugas ini sangat penting sekali. Tapi yang saya ambil adalah yang diskala prioritaskan. Dalam artian di sini itu adalah yang organisasi saja.
insya Allah untuk yang lainnya bisa dilaksanakan. Karena deadline tadi ya, Ya, Pak, deadline tadi. Dan ini mungkin kalau dilihat di rumah etikanya kebenaran melawan kebenaran. Ya, Itu mungkin sama-sama benar ya, Pak. sama-sama benar itu, tapi ada yang perlu diskala prioritaskan. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar tadi? Begini, kalau misalkan langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang dilema, kalau misalkan di organisasi, karena saya itu anggotanya, dalam artian istri punya para wakil. Nah, kami di sini itu kerjasama dengan para wakil dan sekretaris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian juga kalau toh itu masalahnya sangat dilematis, kami juga bisa meminta bantuan-bantuan. Ini ada yang disebut dengan Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka. Itu kan tingkatan yang sangat tinggi ya, Pak ya. Itu cara mengambil langkah-langkah di organisasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi kalau misalnya permasalahan yang ada di lembaga pendidikan, khususnya sekolah di sini itu kami juga punya partnership. Ya, partnership itu di sini itu ada wakil kurikulum, ada wakil siswa, ada wakil salam pelaksanaan. Kalau misalnya berhubungan dengan siswa, kami berhubungan bersama dengan wakil siswa. Tapi kalau misalkan dalam bidang peningkatan mutu pendidikan, otomatis kami berhubungan dengan wakil kurikulum. Atau juga kami bisa meminta bantuan kepada ibu bapak guru, ya, misalkan ini titip sekolah dulu karena kami juga ada kepentingan keluar untuk menyelesaikan tugas organisasi. Jadi itu ya sama-sama jalan. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh kami dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah dan di organisasi seperti itu. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah? Kalau misalkan strategi di sini itu kami di sini strateginya kerjasama ya, kolaborasi antara kami dengan anggota-anggota baik di organisasi ataupun ada kolaborasi kami dengan anggota keluarga besar gitu, baik di organisasi maupun di Jadi kalau Bapak sibuk di sana, di sini juga tetap berjalan dengan baik ya, Pak ya? Ya. Ada tidak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Jadi kalau misalkan dalam rangka mengambil suatu keputusan, teknik yang lebih efektif di sini itu seperti barusan harus ada kerjasama kami punya kerjasama antara kami dengan keluarga besar di organisasi, atau juga tekniknya kami di sini itu membuat suatu konsep yang nantinya konsep tadi disampaikan melalui misalkan rapat-rapat baik di organisasi ataupun di lembaga pendidikan. Seperti yang tadi dalam rangka meningkatkan pendidikan, kita konsep dulu. Ini Bapak sudah pengalaman sekali. Adakah yang menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya apa Pak dalam pengambilan keputusan? Kalau dilihat dari sisi tantangan itu mungkin bisa dilihat dari dua sisi. Iya. Ada sisi internalnya,
ada sisi ekstern. Biasanya kalau misalkan di sisi internnya, di sini itu karena paradigma itu seseorang itu berbeda, mindset seseorang itu berbeda, otomatis lain kepala, lain kebijak. Nah, dalam mengambil suatu keputusan, maka di sini itu kami memberikan pemahaman yang lebih mendetail kepada anggota-anggota kami maupun di organisasi ataupun di lembaga pendidikan. Setelah dipahami, maka mereka itu bisa memberikan bantuan kepada masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam organisasi. Maklumlah yang namanya organisasi, gesekan-gesekan itu pasti akan terjadi. Karena memang pada dasarnya mungkin di sini itu manakala habis masa jabatan, mereka juga yakin punya misi untuk menjadi pemimpin, menjadi satu jabatan. Ya seperti itu. Itu dilihat dari sisi internnya. Kalau dilihat dari sisi eksternnya, itu ada pengaruh dari luar itu bisa terjadi melalui lembaga yang berada di lebih tingginya. Misalkan di organisasi kami punya organisasi yang lebih satu tingkat dari kuartir Amri adalah ke kuartir cabang. Nah, biasanya ada tugas-tugas yang harus dikerjakan begitu. Ada tugas-tugas yang dikerjakan oleh kuaran, kemudian tugasnya harus segera secepatnya disampaikan. Itu salah satunya. Atau misalkan kalau di sini itu contohnya misalkan ada tugas yang harus dilaksanakan segera secepatnya dalam pendidikan kabupaten Bandung. Begitu. Otomatis kami di sini itu lihat lagi mana yang deadline-nya lebih cepat begitu. Berarti ini segera ini berarti dikerjakan segera. Jadi yakinlah masalah pengaruh itu ada ya dimanapun juga, apalagi ini organisasi gerakan pramuka ataupun lembaga pendidikan. Jadi itu dramatis juga. Tapi justru kita itu harus bisa mengambil kebijakan dengan kebijakan yang diambil secara respon oleh kita. Insya Allah apa yang dikerjakan itu bisa berdampak baik organisasi ataupun apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus buat Bapak, buat jadwal atau bagaimana gitu? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau menyelesaikan sesuai jadwal? Ini kalau masalah ini penyelesaian untuk masalah di sini itu tergantung jenis masalahnya. Kalau misalkan jenis masalahnya itu secara intern, otomatis di organisasi salah satu contoh di gerakan pramuka, kami sebelum melaksanakan rencana program, terlebih dahulu ada yang disebut rapat kerja ranting. Di dalam rapat kerja ranting di sini itu insya Allah akan direncanakan program-program yang harus dilakukan. Ya, jadi dijadwal. Tapi kalau misalkan ada yang dari luarnya, kan dari internnya, kalau dari luar seperti tadi saya sampaikan, ini mah tergantung kebijakan yang ada di atasnya. Begitu. Waktunya yang mendesak, kami juga ekstra mengerjakan. Tapi kalau misalkan ada limit waktu, tenggang waktu cukup misalkan, ya tidak terburu-buru mengerjakannya. Yang terpenting tugas-tugas tersebut itu dapat dilaksanakan dengan baik. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang membantu Bapak? Ya. Alhamdulillah sih Bu, kalau organisasi kami punya wakil sampai 6 sama sekretarisnya. Kalau misalkan di sini juga semua ada wakil kurikulumnya, ada wakil kesiswaan lancar insya Allah gitu. Yang terpenting di sini itu kita
kita harus menganggap kepada boleh dikatakan maaf bawahan gitu. Di sini itu memberikan nilai kepercayaan kepada mereka tersebut gitu. Kalau misalkan mereka sudah diberikan nilai kepercayaan, insya Allah mereka tersebut itu akan tanggap terhadap apa yang dijadikan sebagai permasalahan oleh kita. Kalau misalkan kita acuh-acuh saja tidak mau seperti itu, ya mungkin tidak akan berjalan organisasi di gerakan pramuka ataupun misalkan. Alhamdulillah Bu, lancar-lancar. Intinya dari bagaimana Bapak mengenalnya ya Pak ya. Iya. Jadi memang ya, jadi kami memanajenya itu ya disesuaikan gitu, disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat sedang berlangsung organisasi. Jadi kalau misalkan melihat wah ini situasinya sedang gawat lah misalkan ya, jadi kami juga ya awon asal telepon jadi di sini itu ya kita bagaimana tata kelola yang harus dilaksanakan di dalam sebuah organisasi. Insya Allah begitu akan bisa Baik, pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika tadi? Jadi kalau berdasarkan pengalaman begitu, dari permasalahannya Pembelajaran yang diambil dari permasalahan upami bisa kumpul kayak di dia nyandakna kayak bulan Mei atau Juni nya kuncinya sesat hanya satu, mending di kuncinya we hanya satu, tik and give. Ya, jadi artinya itu memberi dan insya Allah kabujang Jadi saling menerima. kabujang jadi harus memberi dan juga mau menerima. Jangan sampai di sini itu Pantesan menjadi bebal pemimpin yang terus wah nya ekstrim kepada ya dalam sama-sama artian di sini itu iya egoisian. sama Namun di sini itu juga kita jangan seposisi. Artinya di sini itu kita jangan sampai hanya mau menerima saja gitu. Dan dari hal-hal tersebut itu kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Intinya kita di sini itu harus mempunyai kewibawaan di dalam mengelola suatu organisasi. Kalau misalkan kita memiliki kewibawaan ya dan mau bekerja sama dengan orang lain, insya Allah organisasi dimanapun juga akan mudah berjalan dan bisa tujuan akan tercapai. Yang dijadikan sebagai golnya apa? Nah, untuk mencapai ke gol tersebut itu langkah-langkah apa yang dilaksanakan seperti itu. Bagus sekali ya Pak ya, jadi emang kolaborasi, kemudian terus bekerja sama dengan orang lain ya Pak ya, belajar dari ahli seperti yang itu. diharapkan. Iya, amin. Bapak terima kasih atas wawancara ini. Semoga masalah-masalah kecil tersebut bisa terlewati ya Pak ya. Bapak sehat dan Amin. maju Amin. terus. Amin. Siap. Luar biasa. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.